Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mulai hari ini kita memasuki masa pantang dan puasa. Suatu masa yang dikhususkan untuk mempersiapkan diri kita menyambut perayaan Paskah. Perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biasanya pada hari Rabu ini kita menerima taburan abu di kepala atau di dahi kita. Sambil kita menerima taburan abu itu, disampaikanlah sabda Tuhan kepada kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ingat bahwa kamu berasal dari debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Ya, itulah merupakan tanda bahwa kita berasal dari abu dan nanti kita akan kembali menjadi abu kembali. Maka dengan penandaan itu kita diingatkan akan keberadaan dan keterbatasan kita sebagai ciptaan. Dalam penandaan itu sekaligus kita menggabungkan diri dengan perjalanan Yesus menuju kematian. Untuk akhirnya nanti kita boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudari, masa pantang dan puasa ini boleh disebut masa untuk berefleksi diri. Kita sebagai orang beriman bertanya diri sendiri, apa yang telah kita kerjakan sebagai orang beriman? Dan apa yang masih perlu kita tingkatkan sebagai orang beriman? Maka pada masa ini juga merupakan saat yang tepat untuk melihat kegagalan, kejatuhan, dan juga kelemahan yang mengganggu perjalanan hidup kita yang lalu. Sehingga kita dapat memperbaikinya agar dapat maju dengan lebih baik. Karena itulah saudara-saudari, masa pantang dan puasa ini boleh juga kita sebut masa pengubahan diri. Masa untuk lebih mengarahkan hidup kita ke kebaikan, ke tindakan yang penuh dengan kebajikan. Inilah masa untuk bersipelin diri menuju kemajuan. Masa untuk lebih melihat kembali perjalanan hidup kita sehingga dapat mengarahkannya ke hidup yang lebih baik. Inilah masa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Inilah masa untuk penyembuhan luka batin maupun kepahitan hidup. Oleh karena itu, banyak orang menyebut masa ini sebagai masa untuk menempa diri. Keinginan untuk mengarahkan diri ke kebaikan itu ditandai dengan pantang dan puasa. Pantang dan puasa adalah merupakan tanda bahwa kita mau mengekang diri dari keinginan yang tidak teratur. Sekaligus juga sebagai tanda bahwa kita sungguh berkuasa
atas diri kita, dan bukan nafsu yang mengatur kita. Saudara-saudariku yang terkasih, melihat apa yang terjadi pada diri Yesus, bahwa dia pun mengalami penderitaan sebelum kebangkitan, mungkin kita dapat menimba juga makna baru dari seluruh penderitaan, kegagalan, pengalaman hidup, dan kesengsaraan yang ada dalam hidup kita. Dalam kerangka ikut menyatukan diri dengan penderitaan dan perjuangan Yesus, kita pun diajak oleh gereja untuk juga mau satu rasa dengan Tuhan, yaitu dengan mati raga. Memang arti pertama dari mati raga adalah lebih bersifat rohani, yaitu mencoba membenahi hidup menurut jalan Tuhan. Namun arti yang kedua, yang lebih bersifat jasmani, adalah juga penting, yaitu agar kita berusaha mengurangi kenikmatan jasmani yang kita nampakkan dalam bentuk pantang dan puasa. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil Matius hari ini, Yesus dengan sederhana menasihatkan kita agar kita bermotivasi murni dalam tindakan kita. Artinya dalam melakukan suatu tindakan yang baik, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri. Dalam berpuasa dan berpantang, dalam berdoa ataupun juga memberikan derma, kita melakukannya bukan supaya dilihat dan dipuji orang lain, melainkan karena kita ingin memuliakan Tuhan dan membantu sesama yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Marilah kita saling mendukung dan saling mendoakan. Sebab dengan demikian kita menyatakan bahwa memang bila kita sendirian, sebenarnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun bersama-sama, dalam kebersamaan dan persatuan kita dalam diri Yesus Kristus, kita dapat mencapai kemenangan Paskah, kemenangan atas dosa dan maut. Pace ebedi.